Sobat Film, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Kali ini aku akan membahas tentang The Little Mermaid live action. Cerita diawali dari sebuah kapal, di mana salah satu awak kapalnya adalah Pangeran Eric yang diperankan oleh Johan Howard King. Pria yang selalu tertarik menjelajahi lautan dan menemukan hal baru. Para awak kapal itu mengejar semacam ikan yang mereka kira adalah putri duyung. Pangeran Eric merasa apa yang mereka lakukan salah, lalu dia pun menghentikannya. Mereka mulai bercerita bahwa malam itu adalah malam bunga karang, di mana para penguasa laut memanggil anak-anak mereka, para putra dan putri duyung, untuk berkumpul. Dan Eric bilang itu hanya cerita lama. Eric yang tak punya takut pergi ke ujung kapal dan hampir terjatuh, membuat pengawalnya Grimsby menjadi cemas. Tapi Eric malah menunjukkan kapal Spanyol yang menuju daratan dengan teropongnya. Saat Eric mencoba menyelamatkan Grimsby, teropong itu terjatuh ke dalam lautan di mana putra dan putri duyung melintas. Dan benar, itu adalah saat di mana putra dan putri duyung dari 7 lautan berkumpul menemui ayah mereka, Triton. Ada Tamika, Prella, Caspia, Indira, Mala, Karina, kecuali Ariel yang diperankan oleh Halle Bailey. Sebastian, seekor kepiting kecil, muncul dari belakang raja saat raja mempertanyakan keberadaan Ariel. Raja pun menyuruh Sebastian untuk mencarinya. Di sisi lain, Ariel pun menemukan teropong yang dijatuhkan oleh Pangeran Eric. Sementara sahabatnya, seekor ikan bernama Flounder, terus mengingatkannya agar tidak terlalu jauh dari istana. Ari yang selalu penasaran dengan dunia manusia justru menuju kuburan kapal karam untuk melihat benda-benda yang digunakan manusia. Dia menemukan garpu. Tanpa mereka tahu, seekor hiu telah mengikuti mereka, dan saat Ariel sedang asik, hiu itu pun menyerang. Ariel pun berusaha melawan hiu itu dengan memanfaatkan benda-benda yang ada, termasuk sebuah cermin yang membuat hiu itu terperangkap. Ariel dan Flounder pun segera melarikan diri dari situ. Saat telah jauh, mereka bertemu Scuttle, seekor burung yang tiba-tiba datang dari udara. Ariel dan Flounder pun menunjukkan garpu itu pada Scuttle, dan seolah tahu segalanya, Scuttle mengatakan bahwa itu namanya Dingerhopper yang digunakan manusia untuk menata rambut. Lalu dengan cara yang konyol, dia mencontohkan cara memakainya. Ariel yang tak tahu apa-apa tentang dunia manusia pun percaya saja dan mencoba menggunakannya. Lalu datanglah Sebastian. Dia mengingatkan Ariel bahwa dia seharusnya ada pertemuan hari itu. Ariel pun segera pergi menemui ayahnya diikuti oleh Flounder. Ternyata dia sedang diawasi oleh Ursula dari mata kedua ekor belut listrik, anak buahnya. Ursula ingin memanfaatkan ketertarikan Ariel pada dunia manusia untuk melawan ayahnya, Triton. Sampai di kerajaan, Ariel dimanai oleh ayahnya karena selain tidak mengikuti pertemuan, Ariel juga pergi ke daerah yang dilarang oleh ayahnya. Ariel pun pergi meninggalkan ayahnya. Untuk itu, Triton mengutus Sebastian untuk selalu mengawasi Ariel. Di tempat persembunyiannya, Ariel telah mengumpulkan banyak sekali barang-barang milik manusia. Lalu dia mulai bernyanyi. Tak lama kemudian, dia melihat sesuatu yang menyala-nyala dari permukaan. Ariel terpesona dengan kembang api yang begitu indah. Ariel melompat ke sebuah skoci kapal. Dia pun melihat di situ pesta ulang tahun Pangeran Eric dirayakan dengan kembang api. Lalu melihat para awak kapal sedang menari dan bernyanyi diiringi dengan musik. Ariel semakin penasaran. Dia pun mendekat. Tanpa diduga, Ariel justru melihat Pangeran Eric dengan Grimsby sedang bersidagang dengan peraturan-peraturan istana, bahwa Eric adalah calon raja yang harus lebih berwibawa dan bertanggung jawab. Di tengah pembicaraan mereka, Eric melihat ada badai yang datang dengan cepat. Dia pun segera memberitahu awak kapalnya untuk menyuruh semua kru ke geladak. Nahkoda yang mengemudikan kapal terhempas ombak dan Eric segera menggantikannya. Saat kapal akan menabrak karang, dia segera memutar kendali, tapi kapal tetap menabrak. Saat tahu akan menabrak, Ariel segera terjun dari skoci, tapi dia masih melihat keadaan. Sebuah lampu minyak jatuh dan membuat kapal terbakar. Eric memerintahkan untuk naik skoci dan meninggalkan kapal. Grimsby telah berhasil naik skoci, tapi Eric masih di kapal. Dalam keadaan genting itu, Eric masih sempat-sempatnya menyelamatkan anjing peliharaannya bernama Max. Dari situ, Ariel bisa melihat bahwa Eric sangat baik hati. Tidak seperti gambaran manusia yang dijelaskan oleh ayahnya. Max pun diterjunkan Eric ke laut dan Ariel mendorongnya menuju skoci dari dalam laut.
Saat Erik akan melompat, kapal justru berkuring ke arah sebaliknya dan membuat Erik tercebur ke lautan. Ariel yang berada di sisi lain kapal mencoba mencari Erik untuk menyelamatkannya. Kapal terpecah menjadi dua dan Erik pun tenggelam. Tapi Ariel meraih tubuh Erik dan menariknya ke atas. Mereka terombang-ambing malam itu. Siangnya, Ariel berhasil membawa Erik ke tepi. Sebelum Erik tersadar, Ariel sempat bernyanyi dan Erik mendengarnya. Tak berapa lama, para pengawal Erik mencarinya. Ariel pun pergi dari situ. Dari balik karang, Ariel masih mengintip dan melanjutkan nyanyiannya setelah mereka pergi. Saat trailer film ini diluncurkan, banyak cibiran dan hujatan ditujukan pada Halle Bailey yang dirasa kurang cocok memerankan peran Ariel versi live action, di mana kebanyakan bernada rasisme. Di sini, jujur, meski tanpa komentar, aku sendiri merasakan hal yang sama seperti netizen kebanyakan. Menurutku, pas lihat trailer pertama kali, sosok Halle Bailey itu jauh dari gambaran Ariel yang selama ini aku bayangkan. Tapi hal itu musnah begitu aja saat lihat aksi-aksi Halle Bailey di layar lebar, terutama suaranya. Acting yang bisa dibilang sangat bagus untuk seorang pemula juga melumpuhkan semua persepsi aku sebelumnya. Dan setelah lihat filmnya, aku rasa Halle Bailey pantas jadi salah satu Disney Princess. Review film ini juga cukup bagus. Melihat respon netizen sebelumnya, aku nggak berekspektasi bahwa film ini akan sukses. Tapi nyatanya respon penonton berkata sebaliknya. Ini adalah bukti bahwa pilihan mendapuk Halle Bailey sama sekali tidak salah. Satu hal yang perlu dicatat juga di sini bahwa Pangeran Erik memiliki peran yang sangat penting. Berbeda sekali dengan versi animasi, di sini Erik ikut berperan dalam melawan penyihir Ursula. Bagi aku sendiri, ini memberikan kesan yang sangat berbeda, membuat film ini semakin berisi. Teknologi CGI menjadi hal yang tak terpisahkan dari film ini. Meski begitu, di beberapa wawancara Halle Bailey mengaku banyak adegan yang diambil dari sebuah kolam raksasa dengan gelombang buatan. Hal ini membuat film menjadi lebih realistis. Bukan hanya Ariel dan Erik, di sini peran ketiga sahabat Ariel, Flounder, Sebastian, dan Scuttle juga sangat berpengaruh. Dalam film ini mereka menjadi pijakan lancaran bersatunya Ariel dan Erik. Musik juga merupakan hal yang tak lepas dari film ini. Selain Ariel, Erik, ketika sahabat Ariel, bahkan Ursula juga menyanyi. Tapi tentu yang paling menonjol di sini adalah suara Ariel alias Halle Bailey. Meski begitu, nyanyian-nyanyian lainnya juga memberikan warna. Kalau kalian, bagaimana kesan kalian saat lihat film ini? Tulis komen di bawah ya. Aku rasa sekian untuk film ini. Sampai jumpa di film berikutnya. Bye-bye.